teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Anida Dwilandari dengan NIM 2207016038. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pemberdayaan komunitas. Pembahasan yang pertama adalah pengertian pemberdayaan komunitas. Kata pemberdayaan yang dalam bahasa Inggris itu disebut dengan empowerment. Awalnya dari kata power yang bermakna kekuatan untuk bertindak, mencapai, melaksanakan, memungkinkan sesuatu. Menurut Lebo dan Anwar. Nah, dalam empowerment ada awalan yang mengacu pada kekuatan yang ada dalam diri manusia yang menjadi sumber kreativitas. Pada intinya itu, pemberdayaan komunitas ialah sebuah proses yang memiliki tujuan memberikan kekuatan, kemampuan, atau daya kepada seseorang atau kelompok yang kurang berdaya. Dengan tujuan, mereka diharapkan memperbaiki kesejahteraan hidup dan mampu mencapai kemandirian. Tapi perlu diingat bahwa pemberdayaan tidak bersifat permanen, tapi berlanjut hingga masyarakat itu mencapai kemandirian. Namun mereka tetap dipantau dari jarak jauh untuk memastikan mereka tidak kembali mengalami kemunduran. Selanjutnya ada pengertian lain menurut Widyaningsih. Jadi pemberdayaan komunitas adalah langkah untuk meningkatkan komunitas sebagai bentuk tanggapan dalam menghadapi berbagai tantangan demi meningkatkan kualitas hidup serta memberikan peluang bagi warga untuk berpartisipasi. Selanjutnya, pemberdayaan dalam psikologi komunitas, yang artinya sebagai suatu proses menempatkan komunitas setempat sebagai fokus utama kegiatan. Nah, proses ini tuh mendorong terjadinya hubungan yang memberikan rasa hormat satu sama lain, saling memberikan benefit, refleksi kritis terhadap situasi, serta berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan macam-macam sumber daya untuk mencapai tujuan yang bermanfaat berdasarkan asas kesetaraan. Jadi dapat disimpulkan intinya itu pemberdayaan komunitas ialah proses memberikan power, kekuatan, kemampuan pada komunitas yang kurang berdaya agar mereka nantinya itu bisa lebih mandiri. Selanjutnya ada prinsip pemberdayaan komunitas. Yang pertama, kesetaraan. Nah, pemberdaya komunitas sebaiknya didasarkan pada prinsip kesetaraan, yang artinya bahwa komunitas yang diberdayakan dan pihak pemberdaya itu memiliki posisi yang sama. Pemberdaya atau pendamping itu harus bersifat luas, tidak hanya bertugas memberikan pengetahuan, tapi juga mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat masyarakat. Nah, kan seringkali terjadi kesalahan tuh ketika pemberdaya merasa menjadi seorang guru, padahal masyarakat lebih memahami wilayah mereka sendiri, terutama tentang kearifan lokal. Yang kedua, partisipatif. Masyarakat diberi hak untuk menentukan dan menguraikan kebutuhan mereka sendiri dalam proses pemberdayaan, sehingga nantinya itu tercipta keselarasan antara pihak pemberdaya dan masyarakat yang diberdayakan. Yang ketiga, keswadayaan. Nah, upaya pemberdayaan perlu didasarkan pada penghargaan terhadap kemampuan masyarakat, dengan menekan potensi yang dimiliki oleh mereka. Program pemberdayaan kan seharusnya mampu mendorong masyarakat untuk menjadi lebih mandiri. Nah, prinsip penting yang digunakan adalah memulai dari sumber daya dan keahlian yang sudah dimiliki masyarakat sebagai landasan pengembangan pemberdayaan. Selanjutnya, yang terakhir, berkelanjutan. Program komunitas dibuat dengan konsep berkelanjutan, meskipun proses pemberdayaan sudah berakhir. Nah, program ini tetap dapat dijalankan dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat.
Dukungan dari berbagai pihak, termasuk peran penting generasi muda sangat dibutuhkan untuk bisa menyukseskan usaha pemberdayaan tersebut. Pembahasan yang selanjutnya ada inisiator pemberdayaan komunitas. Untuk dapat menyukseskan komunitas, kita perlu orang-orang untuk memulai atau pelopor pelaksanaannya. Nah, menurut Widyaningsih itu ada 3. Yang pertama, pemerintah. Pemerintah yang memberikan dorongan kepada masyarakat melalui berbagai program. Contohnya itu ada PNPM Mandiri, itu tuh program nasional pemberdayaan masyarakat. Nah, program ini dirancang agar masyarakat dapat terlibat langsung dalam pemberdayaan yang telah diprogramkan oleh pemerintah. Selain itu, ada KUR atau Kredit Usaha Rakyat. Terus ada Posyandu, P4MI, dan PLPBK. Yang kedua, swasta. Contohnya itu Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Nah, LSM itu fungsinya untuk mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan yang mereka inisiasi secara mandiri. LSM ini dapat berkolaborasi dengan pemerintah dalam upaya menyebarluaskan kesejahteraan. Yang terakhir, masyarakat. Kegiatan masyarakat yang bisa mempererat ikatan sosial dan ekonomi antar warga. Misalnya, program pelatihan ekonomi kreatif yang diselenggarakan oleh kelompok ibu-ibu PKK yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pembahasan selanjutnya ada tujuan pemberdayaan komunitas. Yang pertama, ada perbaikan kelembagaan. Berbagai aktivitas dalam pemberdayaan yang mengikutsertakan partisipasi anggota masyarakat dapat membentuk kelembagaan yang lebih baik. Kedua, perbaikan usaha. Kegiatan pemberdayaan yang didukung oleh jaringan sosial yang kuat akan membantu masyarakat dalam menjalankan usaha mereka. Yang ketiga, perbaikan pendapatan. Pemberdayaan, terutama di sektor ekonomi, akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang keempat, perbaikan lingkungan. Nah, karena adanya peningkatan pendapatan, maka kondisi lingkungan pun membaik. Karena seringkali kerusakan lingkungan itu berhubungan dengan rendahnya pendapatan. Yang kelima, perbaikan kehidupan. Selain lingkungan, peningkatan pendapatan juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Yang keenam, perbaikan masyarakat. Melalui pelatihan dan kegiatan pemberdayaan lainnya, kemampuan masyarakat pun akan meningkat, sehingga mereka itu dapat lebih mandiri tanpa bergantung pada pihak lain. Selanjutnya ada strategi pelaksanaan pemberdayaan komunitas. Widyaningsih mengatakan untuk bisa melaksanakan pemberdayaan dengan efektif dan mencapai target yang diinginkan, strategi yang akurat harus diterapkan. Nah, berikut adalah strategi-strateginya. Yang pertama, memperhatikan potensi masyarakat. Fasilitator atau pihak yang terlibat dalam pemberdayaan harus menghargai berbagai potensi yang dimiliki oleh komunitas. Dalam memperhitungkan potensi masyarakat, penting untuk memanfaatkan kearifan lokal sebagai landasan dalam proses pemberdayaan, sehingga komunitas akan lebih reseptif terhadap perubahan yang terjadi. Yang kedua, membagikan pendampingan secara kelompok. Nah, implementasi pemberdayaan yang dilakukan secara kelompok itu akan lebih efektif. Ketiga, memberikan pelatihan khusus. Jadi, pihak yang melakukan pemberdayaan harus siap untuk menangani permintaan anggota masyarakat yang ingin melakukan pelatihan tambahan di luar program yang ada. Contohnya,
pelatihan keterampilan pemuda Karang Taruna. Nah, beberapa pemuda itu mungkin ingin melakukan pelatihan tambahan. Contohnya kayak membuat kerajinan tangan. Yang keempat, mengangkat kearifan lokal. Penting untuk menghargai kearifan lokal pada proses pemberdayaan komunitas. Misalnya, masyarakat suku Riau itu punya aturan untuk tidak menangkap ikan secara berlebihan. Nah, pihak swasta atau pemerintah itu bisa memanfaatkan kearifan lokal ini untuk membuat program pemberdayaan, seperti mengajarkan cara membuat dan mengelola tambak ikan pada masyarakat. Dan yang kelima, ada memberikan bantuan sarana. Sarana sangat penting untuk kegiatan pemberdayaan. Misalnya, dalam program penghijauan, masyarakat perlu pertanian seperti benih tanaman, pupuk, dan polybag. Pihak pemberdaya bisa memberikan bantuan berupa modal awal untuk memulai program, seperti peralatan selama kegiatan dan dukungan hukum seperti izin penggunaan fasilitas umum dan izin lahan. Oke, pembahasan yang terakhir ada tahapan pemberdayaan komunitas. Yang pertama ada tahap penyadaran. Nah, di tahap ini melibatkan pemberian pemahaman dan pencerahan mengenai hak-hak yang dimiliki. Nah, di program ini tuh umumnya bersifat kognitif, belief, dan healing. Yang kedua, pengkapasitasan. Tahap ini merujuk pada proses pemberian kemampuan kepada kelompok yang diberdayakan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, workshop, atau seminar. Yang ketiga atau yang terakhir ada pendayaan. Pada tahap ini, kelompok yang diberdayakan diberikan kekuasaan, otoritas, atau peluang untuk mengatur diri sendiri atau komunitas mereka. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.